Suami saya ini adalah orang yang sama sekali tidak percaya dengan hal-hal yang berbau kerohanian. Apa yang dia pikirkan selalu, yang penting aku tidak merugikan orang lain, yang penting aku tidak jahat pada orang lain, maka aku sudah orang baik. Jadi dia berpikir bahwa semua yang dia miliki, kehidupan rumah tangga yang baik, perekonomian yang baik, itu semua adalah hasil kerja kerasnya dia, bukan berkat dari Tuhan. Sama sekali dia tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi selama ini, walaupun saya bisa mengajak suami ke gereja, itu hanya karena suami menemani saya. Setiap kali ada alasan untuk tidak bisa ke gereja, pasti dia tidak mau menemani saya ke gereja sampai hari itu tiba. Kurang lebih mulai awal November 2019, saat saya buang air kecil berwarna merah, selanjutnya kejadian tersebut berulang, tapi sangat jarang, sehingga masalah itu saya abaikan. Karena juga saya merasa fisik saya baik-baik saja. Saya hanya berpikir itu karena faktor makanan yang saya makan atau mungkin parah-parahnya karena batu ginjal. Saya tidak merasakan sakit apa-apa, maka hal itu saya abaikan. Dan saya juga tidak pernah cerita kepada istri saya. Akan tetapi, kejadian itu terjadi lagi hingga di akhir September 2020. Kencing berwarna merah itu semakin sering terjadi. Sehingga hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, saya kontrol ke dokter urologi, sendirian tanpa ditemani istri. Karena memang awalnya saya rencana tidak cerita kepada istri, karena khawatir dia kepikiran. Saya hanya berpikir, selesai dari dokter urolog, minum obat, selesai masalah. Setelah konsultasi dengan dokter urolog, saya dirujuk untuk USG kandung kemih. Saat USG, dokter radiolog berkata, "Wah, ada tumor di kandung kemih kamu." Saya kaget sekali. Kok bisa ada tumor di kandung kemih? Dari mana asalnya? Lalu dokter tersebut bilang, "Saya cek pakai Doppler ya, untuk tahu ini ganas atau tidak." Hati saya langsung was-was. Doppler itu seperti penjelas saat USG, kata dokter. Saya hanya berharap semoga tumornya jinak. Setelah beberapa saat, dokter bilang, "Ini tumor ganas. 95% pasti akurat. 5%-nya adalah mujizat Tuhan." Pernyataan dokter tersebut terasa seperti menampar saya begitu kerasnya. Ini adalah permasalahan terbesar dan paling mengagetkan sepanjang hidup saya. Saya yang berpikir bahwa saya ini adalah orang yang sehat, olahraga rutin, tidak ada keturunan penyakit berbahaya, tapi tiba-tiba divonis seperti itu. Sebelumnya mendengar kata tumor saja sudah takut. Ini malah saya yang divonis seperti itu. Saya beranikan diri bertanya, "Bagaimana kan saya, dok?" Dokter bilang, "Berserah pada Tuhan." Takut dan kaget campur aduk jadi satu. Saya yang selama ini sehat dan jarang banget sakit, tidak ada tanda-tanda kemunduran fisik, tiba-tiba divonis seperti itu. Saya telepon istri untuk memberitahu hal ini, karena sudah bingung mau apa. Istri sangat kaget mendengar cerita saya di telepon dan menangis. Pada waktu suami saya telepon itu, perasaan saya jadi tidak menentu. Kaget, sedih bercampur jadi satu. Saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya hanya bisa menangis dan menangis. Dalam hati saya berkata, "Tuhan, tolong suami saya." Tidak lama kemudian, istri sampai ke rumah sakit. Setelah istri sampai ke rumah sakit, saya dan istri kembali ke ruang praktek dokter urolog untuk menyampaikan hasil USG tersebut. Dokter menyarankan segera operasi untuk pengangkatan tumor tersebut. Dan dari tumor yang diangkat tersebut akan dicekkan ke lab untuk memastikan apakah memang benar ganas atau tidak. Saya langsung mengiyakan, sehingga saya dan istri segera mengurus administrasi untuk proses operasi itu. Karena masa pandemi, saya harus melakukan rapid test COVID terlebih dulu. 3 jam menunggu hasil rapid test, terasa sangat menyiksa dan lama sekali. Selama menunggu, tidak ada pikiran lain selain, ini nanti gimana ya operasinya?
Gimana jika memang benar tumor ganas? Jika ganas gimana ya? Katanya jika ganas maka bisa menyebar. Jika sudah nyebar gimana nasib saya dan lain-lain. Pikiran saya sudah kemana-mana. Kira-kira jam 18 saya baru bisa dapat kamar. Setelah masuk kamar, istri bilang ke saya, tak telepon Kosami ya agar didoakan. Beliau adalah gembala jemaat di gereja kami. Saya bilang, gak usahlah ngapain cerita-cerita ke orang, ngerepotin orang saja. Tapi istri tetap telepon Kosami untuk minta didoakan. Saat itu juga saya masih sambil lalu saja mendengarkan doa dari Kosami lewat speakerphone. Setelah itu, semalaman saya tidak bisa tidur karena memikirkan bagaimana besok pagi operasi. Karena sebelumnya saya juga tidak pernah masuk ruang operasi. Operasi dijadwalkan jam 10 pagi. Istri telepon Kosami lagi kira-kira jam 8 pagi minta didoakan. Setelah tersambung, lalu telepon diberikan ke saya. Saya ditanya Kosami, bagaimana imanmu? Saya jawab, saya tidak memiliki iman. Selama ini saya tidak percaya Tuhan. Anehnya setelah kalimat itu keluar dari mulut saya menangis. Seperti tersadar sendiri bahwa selama ini saya tidak pernah berkomunikasi kepada Tuhan. Setelah itu saya dan istri diajak doa bersama oleh Kosami. Mulailah doa pertama saya kepada Tuhan. Saya berdoa pada Tuhan agar dilancarkan operasinya dan berserah kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang saya alami adalah teguran dari Tuhan dan teguran itu tidaklah akan melampaui batas kekuatan saya. Operasi berjalan sukses, sampel tumor dikirimkan ke Semarang untuk dicek di lab dan saya diberitahu harus menunggu kurang lebih 10 hari untuk dapat hasil lab tersebut. Pulang dari rumah sakit tanggal 5 Oktober 2020 siang. Malam harinya Kosami dan Cielva datang ke rumah untuk mendoakan dan menguatkan saya. Masa-masa penantian menunggu tanggal 13 Oktober tersebut terasa sangat lama. Di waktu penantian itu, Kosami dan Tante Esther terus mendoakan setiap malam lewat handphone, memohon agar hasil lab nantinya adalah hasil yang terbaik bagi saya. Kami bertiga, saya, istri, dan Kosami berdoa bersama. Selain itu, saya juga memohon ampun karena selama ini tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan dan juga memohon untuk diberi kekuatan hati untuk menghadapi masalah ini. Saya berdoa, jika memang ini adalah tumor ganas dan mengharuskan saya bolak-balik ke dokter untuk penanggulangannya, saya akan menganggap bahwa itu adalah meterai yang Tuhan tempelkan kepada saya, agar saya tetap beriman kepada Tuhan. Dan jika sebaliknya ada mujizat dari Tuhan bahwa ini tumor yang tidak membahayakan saya berjanji akan memberi kesaksian atas mujizat Tuhan. Sampailah di tanggal 13 Oktober. Kebetulan antrian saat itu panjang. Sembari menunggu antrian, saya dan istri terus berdoa. Kosami juga mendoakan lewat handphone. Tapi memang tidak gampang untuk menghilangkan rasa ketakutan terhadap hasil yang akan dibacakan oleh dokter. Kurang lebih 1 jam antri, saya dipanggil untuk masuk ruang dokter. Amplop yang di dalamnya berisi hasil lab dibuka oleh dokter, lalu dibacakan oleh dokter. Saya dan istri mendengarkan dokter sambil memejamkan mata. Sampel tumor yang dianalisa tidaklah ganas dan tidak berpotensi menyebar. Dan jika distadiumkan, ini masih stadium 1A. Sehingga tidak perlu dilakukan kemoterapi, hanya injeksi antibiotik ke dalam kandung kemih. Itu hasil lab yang dibacakan dan disimpulkan oleh dokter. Puji Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya yakini bahwa ini adalah campur tangan Tuhan. Saya masih diselamatkan. Keluar dari ruang dokter, yang pertama saya telepon adalah Kosami. Saya sangat berterima kasih kepada Kosami yang sudah menjadi mediator antara saya dengan Tuhan, yang menjadikan saya tersadar bahwa selama ini saya tidak pernah mengenal Tuhan, padahal Tuhan selalu mengasihi saya. Sekarang, setiap hari selalu memohon kepada Tuhan agar diluputkan dari sakit penyakit dan juga selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, jika hal-hal yang baik, ini adalah berkat dari Tuhan. Tapi jika hal yang menurut kita tidak baik yang terjadi, ini adalah ujian keimanan dari Tuhan. Saya sekarang meyakini bahwa kita bisa hidup sampai dengan saat ini tidak lain hanya karena kemurahan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan doa dari teman-teman semua, terutama kepada Kosami, Cielva, dan Tante Esther yang telah mendoakan saya. Sekarang suami saya sangat mengasihi Tuhan, bahkan selalu belajar untuk hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Untuk semua yang terjadi kepada suami saya hanya bisa berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik buat kami.